Oh, baik, di sini kami kelompok satu akan mempresentasikan hasil, project work kami. Baik, langsung saja. Sini, eee, kami memberi judul, pada project kami yakni pendeteksi jari untuk mengatur kecerahan layar. Nah, nama kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Made Kembar Saryasa dengan NIM 21150510141, yang kedua ada saya sendiri KDN Derajat Saputra dengan NIM 211505101, dan yang ketiga ada Inengah Dio Dwi Pakarna dengan NIM 21150511055. Nah, ya, langsung pada latar belakang. Nah, dalam perkembangan zaman yang didorong oleh kebutuhan pengguna yang semakin kompleks, terdapat permintaan yang meningkat untuk pengalaman pengguna yang lebih imersif dan interaktif dalam berbagai aspek kehidupan. Masyarakat saat ini menginginkan antarmuka yang lebih intuitif dan alami dalam berinteraksi dengan teknologi pendeteksi jari-jari tangan menjadi solusi yang menarik dan relevan dalam menghadirkan pengalaman tersebut. Dengan semakin berkembangnya teknologi virtual dan augmented reality, pengguna ingin dapat terlibat secara langsung dalam lingkungan virtual dan mengontrolnya dalam gerakan tangan mereka. Pendeteksi jari-jari tangan memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan dunia digital menggunakan gerakan tangan mereka, menghilangkan ketergantungan pada perangkat input tradisional seperti mouse atau keyboard. Nah, hal ini memungkinkan pengalaman yang lebih imersif dan memberikan kesempatan untuk menjelajah dan berinteraksi dalam lingkungan virtual secara lebih bebas. Selanjutnya, ada penjelasan penelitian. Pada penelitian ini, eh, langkah-langkah utama yang dilakukan adalah pengambilan gambar tangan menggunakan kamera, pendeteksian tangan dalam gambar, ekstraksi fitur dari tangan, pengenalan gestur tangan, dan pengendalian perangkat komputer berdasarkan gestur yang dikenali. Selanjutnya, nah, penjelasan dengan teori yang mendukung. Nah, di sini ada lima, yakni yang pertama kemudahan, yang kedua hand gesture recognition, yang ketiga ada OpenCP, yang keempat ada media pipe, dan yang kelima ada WMI. Baik, yang pertama ada kemudahan, yakni mengeksplorasi perilaku masa kini di mana orang cenderung lebih menyukai kemudahan dalam melakukan sesuatu. Hal ini bertujuan untuk memahami bagaimana faktor-faktor seperti teknologi, gaya hidup modern, dan tuntunan waktu mempengaruhi preferensi dan keputusan individu dan dalam mencari kenyamanan dan kemudahan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Analisis untuk mengidentifikasi pada perilaku, preferensi, dan faktor-faktor yang mendorong orang untuk mencari kemudahan berbagai aspek kehidupan seperti belanja online, penggunaan aplikasi mobile, atau layanan pengiriman. Yang kedua ada hand gesture recognition. Hand gesture recognition adalah teknologi yang digunakan untuk mendeteksi, mengenali, dan menginterpretasikan gerakan tangan manusia. Sistem ini memanfaatkan sensor atau kamera untuk menangkap gerakan tangan dan mengubahnya menjadi perintah atau aksi yang dapat diinterpretasikan oleh sistem komputer. Nah, dalam hand gesture recognition, komputer atau perangkat lainnya dapat mengenali berbagai gestur atau gerakan tangan yang dilakukan oleh pengguna, seperti mengangkat jari, membentuk lingkaran, atau menggerakkan tangan ke arah tertentu. Setelah gerakan tangan dikenali, sistem dapat memberikan respons sesuai dengan gestur yang terdeteksi, seperti mengendalikan perangkat elektronik, memanipulasi objek virtual, atau berinteraksi dengan antarmuka pengguna. Nah, baik. Itu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Itu waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya melanjutkan presentasi yang selanjutnya itu ada OpenCP atau CPDPA, di mana OpenCP adalah library populer yang digunakan untuk pengolahan citra dan video, di mana pada kode ini CP2 digunakan untuk membaca frame dari webcam, mengubah format warna frame, dan menampilkan frame dengan overlay text, di mana pada fungsi CP2 video capture digunakan untuk membuka webcam dan cap read digunakan untuk membaca setiap frame dari webcam.
Selanjutnya ada CP2, CVT color dalam kurung frame, CP2 dot color BGR2 RGB, di mana digunakan untuk mengubah format warna frame dari BGR atau default di OpenCV menjadi RGB, di mana karena model deteksi jari tangan menggunakan format RGB. Yang selanjutnya itu ada MediaPipe, di mana MediaPipe adalah framework open source yang menyediakan berbagai algoritma dan pipeline untuk pengolahan media seperti deteksi wajah, pose, dan jari, di mana pada kode ini MediaPipe digunakan untuk deteksi jari tangan. mp.solution.hand di sini digunakan untuk mendapatkan objek detektor jari tangan, dan hands.process dalam kurung image /RGB digunakan untuk memproses frame gambar RGB dan menghasilkan hasil deteksi jari tangan. Yang selanjutnya ada WMI. WMI atau yang biasa disebut dengan Windows Management Instrumentation adalah infrastruktur manajemen sistem yang disediakan oleh sistem operasi Windows untuk mengakses dan mengelola informasi tentang komponen dan layanan sistem. Pada kode ini, WMI digunakan untuk mengatur kecerahan layar. WMI dalam kurung namespace sama dengan WMI digunakan untuk membuat objek WMI dengan namespace WMI itu sendiri untuk mengakses metode WMI yang diperlukan. WMI/obj.wmi monitor brightness method digunakan untuk mendapatkan metode WMI yang digunakan untuk mengatur kecerahan layar. Method.wmi set brightness digunakan untuk mengatur kecerahan layar menggunakan metode WMI yang sudah didapatkan, di mana dengan menggunakan kombinasi OpenCV, MediaPipe, dan WMI, kode ini dapat mendeteksi jari tangan dalam gambar atau video dari webcam, menghitung jumlah jari yang terdeteksi, dan mengatur kecerahan layar berdasarkan jumlah jari yang terdeteksi. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izin selanjutnya saya akan menjelaskan bagian metode. Yang pertama ada bagian diagram alir dan dari langkah-langkah metode. Nah, untuk penjelasan dari bagian ini, yang pertama nantinya ketika code di run, maka program akan dimulai. Selanjutnya setelah itu akan membuka webcam. Nah, langkah ini akan melibatkan penggunaan OpenCV atau CP2 untuk membuka kamera atau webcam dan memulai streaming video. Lalu langkah ketiga akan dilakukan proses membaca frame, yang mana setiap frame dari webcam dibaca menggunakan cap rate. Jika pembaca berhasil atau rate bernilai true, maka frame tersebut akan digunakan untuk proses selanjutnya. Jika gagal atau rate bernilai false, maka langkah ini berhenti. Lalu yang keempat yaitu mengubah format warna frame, yang mana frame yang dibaca memiliki format warna BGR atau blue green red, default dari OpenCV. Kemudian model deteksi jari tangan yang digunakan dalam kode ini memerlukan format warna RGB. Oleh karena itu, frame BGR diubah menjadi format RGB menggunakan CP2 CVT color. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu proses mendeteksi jari tangan, di mana frame dengan format warna RGB digunakan sebagai input untuk deteksi jari tangan. Kemudian dengan package MediaPipe digunakan untuk menginisialisasi objek detektor jari tangan. Kemudian hand processor yang digunakan untuk memproses frame gambar RGB dan menghasilkan hasil deteksi jari tangan. Langkah yang keenam yaitu apakah jari tangan terdeteksi. Nantinya hasil deteksi jari tangan akan diperiksa untuk mengetahui apakah ada jari tangan yang terdeteksi dalam frame tersebut. Nah, jika tidak ada jari tangan yang terdeteksi, maka program akan lanjut ke langkah selanjutnya,
Sedangkan jika ada jari tangan yang terdeteksi, program akan lanjut ke langkah ketujuh. Nah, langkah ketujuh, hitung jumlah jari tangan. Nah, untuk setiap tangan yang terdeteksi dalam frame, dilakukan perhitungan jumlah jari tangan yang terbuka dalam kode ini. Nah, jari-jari yang terdeteksi antara jari-jari dengan nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, jika posisi landmark tersebut lebih kecil atau dari posisi Y landmark sebelumnya, maka jari dihitung sebagai terbuka. Nah, jumlah jari yang terbuka dihitung dan disimpan dalam variabel num_finger. Langkah ke-8 yaitu mengatur kecerahan layar. Berdasarkan jumlah jari yang terbuka, nantinya kecerahan layar dihitung dengan mengubah rentang 0 sampai 5 menjadi rentang 0 sampai 100 brightness. Metode WMI digunakan untuk mengatur kecerahan layar menggunakan objek WMI dengan memanggil metode WMI set brightness. Langkah ke-9 yaitu menampilkan frame. Nah, frame asli dari webcam ditampilkan dengan overlay teks yang menunjukkan jumlah jari yang terdeteksi. Nah, tekstur tersebut ditempatkan pada posisi landmark pertama dan ditampilkan menggunakan CP2 Getpath Text. Langkah ke-10. Selanjutnya, jika user menekan key pada langkah ini, program memeriksa apakah tombol key ditekan oleh pengguna. Jika pengguna menekan tombol key, program akan berhenti dan lanjut ke langkah 2. Jika tombol key tidak ditekan, maka program akan kembali ke langkah ketiga dan melanjutkan proses membaca frame dari webcam. Nah, langkah ke-11 yaitu tutup webcam. Setelah selesai mengolah atau jika pengguna menekan tombol key, webcam ditutup menggunakan cap release. Nah, langkah ini memastikan bahwa sumber daya webcam dilepaskan dengan benar setelah selesai digunakan. Langkah akhir selesai, yang berarti program selesai. Setelah semua langkah sebelumnya selesai dieksekusi atau pengguna menekan tombol key untuk menghentikan program, maka program mencapai titik ini dan selesai berjalan. Baik, ini merupakan code dari sistem pendeteksi jari kami. Pertama, kami akan mengimport library yang diperlukan. Di sini kami menggunakan 3 library. Yang pertama ada CP2 untuk memproses gambar dan video, lalu ada MediaPad untuk mendeteksi jari tangan, dan yang terakhir ada WMI digunakan untuk mengatur kecerahan layar. Tahap selanjutnya yaitu kami menginisialisasi detektor jari tangan, yang mana pada saat menginisialisasi detektor tangan dari library MediaPad. Selanjutnya membuat objek detektor jari tangan dengan konfigurasi tertentu yang nantinya dapat diatur sebagai untuk pengolah video dalam jumlah tangan yang dapat terdeteksi. Selanjutnya kami mendefinisikan fungsi detect fingers dengan membuka webcam menggunakan CP2 video capture. Selanjutnya kami membuat objek WMI menggunakan WMI.WMI. Lalu kami melakukan looping untuk membaca setiap frame dari webcam. Nah, proses selanjutnya yaitu mengubah format warna frame dari BGR ke RGB. Lalu kemudian akan diproses dengan pendeteksi jari tangan menggunakan hand process. Nah, selanjutnya jika tangan terdeteksi, maka akan menghitung jumlah jari yang terbuka. Kemudian akan langsung mengatur kecerahan layar berdasarkan jumlah jari yang terdeteksi. Nah, selanjutnya mendefinisikan fungsi set brightness, yang mana akan memastikan nilai kecerahan berada dalam rentang 0 sampai 100. Kemudian mengatur kecerahan layar menggunakan WMI dengan menggunakan metode WMI set brightness. Yang terakhir akan memanggil fungsi detect finger untuk menjalankan program. Nantinya program ini akan menggabungkan deteksi jari tangan menggunakan MediaPad dan pengaturan kecerahan layar menggunakan WMI, sehingga memungkinkan pengguna untuk mengontrol kecerahan layar berdasarkan jumlah jari yang mereka tunjukkan ke kamera webcam. Langsung kita coba. Ya, mana nanti? Cuma nama gambarnya. Baik, setelah webcam terbuka, maka akan dapat mendeteksi jari tangan seperti ini. 1 jari, 2 jari, 3, 4, 5. Ketika 5 jari, maka layar
perangkat akan sangat cerah. Itu juga sebaliknya, ketika satu jari maka layar akan redup. Jumlah jari nanti akan menentukan tingkat kecerahan layar. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Nah, baik, sekian presentasi dari proyek UAS kami. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.